Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Septiano Ozora dengan NIM 240103064 TI24A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS saya dengan tema manajemen stok gudang di percetakan. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Mutarom SES.Com MCom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk langkah pertama di sini, kalau belum punya database, kita buat database dulu dengan nama apa gitu. Dengan nama apa? Contoh database gudang. Habis itu tinggal diklik create. Nah, karena saya udah punya, jadi saya akan langsung menjelaskan isi punya saya aja. Nah, di sini untuk struktur database gudang percetakan di tabel barang ada ID barang dengan type ENT, kode barang dengan type varchar panjang 20, nama barang dengan type varchar panjang 150, ID kategori dengan type INT, harga dengan type desimal dengan panjang 15,2, stok dengan type INT, gambar dengan type varchar panjang 255. Di sini untuk tabel barang isinya adalah kayak database barang kita gitu. Terus lanjut ke kategori. Di sini untuk kategori gunakan dua field aja, ID kategori dengan type INT, nama kategori dengan type varchar panjang 100. Di sini isinya adalah kategori kita, jadi ada kategori kertas dan lain-lain gitu, intinya di kategori. Terus lanjut di bagian transaksi. Untuk strukturnya ada ID transaksi dengan type INT, ID barang dengan type INT, jenis barang dengan type enum, masuk dan keluar, jumlah dengan type INT, date dengan type date, keterangan dengan type text. Terus lanjut di user. Di sini user fieldnya apa aja? Yang pertama ada ID dengan type INT sebagai primary key, username dengan typenya varchar panjang 50, password dengan type varchar panjang 255, nama lengkap dengan type varchar dengan nama lengkap typenya varchar dengan panjang 100, role di sini enum, ada admin dan staff. Oke, di sini udah semua. Lanjut ke codingan kita. Nah, untuk langkah pertama sebelum kita mengcoding yaitu kita setting dulu URL kita. Nah, contoh seperti ini. Ini saya pilih kayak gini sesuai dengan nama file yang saya buat. Contohnya seperti ini. Gudang percetakan publik. Nanti tampilan awalnya seperti itu. Lanjut di database. Kita cari di database.php. Di sini kita juga setting sesuai dengan PHP admin kita. Untuk hostname-nya pakai localhost, username-nya root, password tidak diisi. Untuk nama database sendiri, di sini ketikkan nama database yang sudah dibuat ya teman-teman. Nah, habis itu yang lain ngikut di bawah aja sih. Nah, setelah selesai nyeting database-nya, lanjut ke model di user model. Nah, model ini adalah kayak penghubung database gitu ya teman-teman. Jadi intinya model itu untuk tolong dicekin database-nya ada gak user, admin, dan lain-lain gitu. Jadi di sini saya membuat 4 file sesuai tabel database saya.
Ini user untuk database login, ada tabel user, ID, username, password, dan lain-lain, ini tinggal isi. Ada tabel transaksi, terus ini untuk model kategori, ini untuk model kategori, ID kategori. Di sini untuk model barang dan lain-lain. Nah, habis di sini habis dicek modelnya udah semua, lanjut ke controller ya teman-teman. Untuk controllernya yang pertama kita ada di sini, saya namain out PHP. Tujuannya untuk proses login. Untuk proses login di sini public function index, jadi di halaman awal. If session login harus login, return direct base URS dashboard. Jadi setelah login ya kita langsung ke dashboard gitu. Nah, di sini public function login aksesnya untuk modelnya no user model. Di sini masukkan username password. Habis itu kalau udah masukkan ID password, user ID, login through return, kembali ke dashboard gitu. Nah, untuk tampilan sendiri, tampilan loginnya seperti ini. View out login PHP di sini. Di sini link Bootstrap. Di sini style CSS. Nah, di sini card login. Terus kita tulis gudang print percetakan. Jadi kayak ada kotak gitu. Nanti gudang print percetakan. Nah, terus di sini kayak perintah kita gitu. Perintah session kayak buat mengisi gitu. Nah, terus di sini from inputan username, from inputan password. Terus yang untuk di sini sebagai UAS web 2 pemrograman sebagai kayak katalog gitu. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan awalnya kita masukkan username-nya admin. Nah, nanti langsung masuk ke dashboard. Nah, lanjut untuk yang kedua adalah model dashboard. Mana sih model dashboard? Controller dashboard PHP. Nah, di controller dashboard PHP di sini public function index. Nah, masuk ke halaman index, masuk habis login tuh langsung masuk ke sini. Nah, harus di situ. Di sini mengumpulkan semua data untuk ditampilkan di dashboard. Ini barang model dan transaksi model. Nah, di sini tuh data. Terus di sini kasih detail dashboard. Di sini adalah statistik angkanya. Dan di sini adalah untuk tabel data ini masuk, data ini keluar gitu. Terus lanjut ke view dashboard. Nah, view dashboardnya seperti ini. Judul dashboard. Terus di sini atau pantau terus arus untuk real time. Nah, di sini kayak ada kata-katanya gitu. Terus di sini kartu statistik barang. Jadi kayak buat ini kartu statistik. Div class card 3 bootstrap border. Total masuk. Nah, di sini ada transaksi masuk. Jadi untuk total masuk di situ nanti langsung ke transaksi masuk. Terus total keluarnya ada di transaksi keluar. Jadi awal-awalnya seperti ini udah ini total item, total masuk, terus sama total keluar. Nah, di sini kita buat tabel terpisah ya, karena biar jelas. Kalau dijadikan satu malah bingung. Nah, di sini untuk kolom kiri barang masuk seperti ini. Habis itu ada
ada barang masuk terakhir, ada tanggalnya, ada nama barangnya. Terus di bagian sini kayak perintah, semisal kayak apa, belum ada data gitu, belum ada list masuk. Terus tadi class mode date, di sini ada tanggalnya juga. Terus saya kasih gambar gitu, biar kayak data masuk tuh gambarnya apa gitu ya, untuk gambar. Terus if class ini untuk nama barang. Nah di sini untuk menampilkan keterangan. Jadi habis di sini barang masuk, jumlahnya berapa, tanggal barang. Nah di sini ada judul, gambar, sama keterangannya. Nah di sini contoh barang masuknya itu ada art paper 150 gram atau per rim dengan jumlah 50 masuknya. Nah di sini keterangannya adalah borongan brosur. Terus di sini yang barang keluarnya juga seperti itu tadi. Ini 5 barang keluar. Habis itu ini aslinya nggak usah dikasih 5 barang keluar sih, soalnya nanti di awal kan belum tahu barangnya berapa gitu. Jadi barang masuk barang keluar aja, nggak usah dikasih 5 barang masuk 5 barang keluar. Di barang keluar terus ada tanggal barang dan jumlah untuk listnya tadi. Di sini list barang keluar. Jika belum ada data berarti belum ada data, jika sudah maka listnya akan keluar. Class method dm sort time tanggal. Nah di sini untuk nge-sort time tanggal, terus di sini untuk sort gambar, terus nama barang, keterangan, dan jumlahnya tadi sudah diatur di sini. Jadi untuk tampilan dashboardnya sendiri hanya seperti ini. Kita refresh dulu. Nah, jadi di sini nggak usah dikasih barangnya apa aja dan barangnya apa aja. Soalnya nanti bisa ditambah otomatis lagi. Oke. Lanjut ke data barang. Nah, di sini adalah tampilan data barang. Terus saya akan menjelaskan controller di barang. Controller barang. Kita scroll dulu ke atas. Di sini seperti biasa, habis public invitation, habis login ke base URL dashboard. Barang model ini yang tadi buat penghubung juga, yang habis tadi dashboard tadi ada barang model, barang kategori, setel data barang model, get barang lengkap. Jadi barangnya lengkap gitu. Menampilkan data index. Terus lanjut di sini shop barang model, yes. Ini untuk berarti yang ini tadi untuk yang awal-awal. Terus yang sini untuk awal menampilkan datanya. Terus di sini untuk fitur tambah barang dan lain-lain. Di sini untuk menyiapkan data yang dikirim sama gambarnya seperti ini. Model new barang model gitu. Misal kita mau membuat barang baru. Nah, di sini adalah perintahnya. Di sini menggunakan nama gambar, file gambar. Kalau kan di sini ada gambarnya. Di sini tambah barang. Nah, di sini ada kode barang, nama barang, kategori barang, nanti bisa ditambahkan harga dan gambar barang. Nah, di situ untuk perintahnya yang di barisan sini tadi. Terus untuk model save-nya di sini kode barang, nanti kita diisi kode barang, nama barang, kita isi nama barangnya apa, ID kategori, di sini isi kategori barang. Terus harganya berapa, kita diisi harga, stoknya berapa, terus kita isi. Jadi untuk model ini untuk model from tadi.
Habis itu kita buat di sini. Login get barang Mada. Nah, di sini untuk mengedit ya di bagian sini. Return barang from edit barang. Nah, di sini untuk ketentuan gambarnya. Nah, karena gambarnya baru berarti otomatis kalau kita ngupload gambarnya itu auto ke duplikat. Jadi nama barang default file access barang lama. Jadi barang lama gambar. Unclick barang lama gambar. Nah, setelah kita mengupload gambar ya teman-teman, mengupload atau mengganti gambar, nanti barangnya itu akan bertambah di file image kita. Nah, di sini ada fitur penyimpanan barang data baru, sama seperti yang tadi, tapi di sini modelnya save barang. Di sini kan modelnya tadi kayak model save untuk nambah barang. Nah, di sini untuk model untuk ngedit barang. Nah, ada update stock manual, bisa update stock manual juga. Terus di sini public function untuk menghapus barang. Jadi kalau kita klik hapus langsung terhapus otomatis. Lanjut, terus untuk yang ini untuk view-nya seperti ini. View barang. Nah, di sini tampilan awalnya, tampilan indeksnya seperti ini. Data barang, kelola stok barang. Di sini kayak ada H3 dan paragraf kelola stok dan barang di sini. Bottom. Terus add modal atau tambah barang, di sini kayak ada tombol tambah barangnya. Terus di samping ada tabel seragam kayak foto, kode, nama barang, kategori, harga, stok, dan aksi. Jadi di sini teman-teman, foto, kode, nama barang, kategori, harga, stok, dan aksi. Kodenya. Terus lanjut di sini. Nah, di sini untuk gambarnya pakai base URL image. Terus di sini tertera gambar. Nanti ada gambarnya untuk di sini. Ini ke bawah nanti pakai URL gambar. Terus lanjut spam secondary. Nah, di sini untuk tampilan kode barang. Terus yang di sini nama kategori, harga, stok barang, dan bawahnya base URL barang edit. Nah, seperti ini teman-teman. Foto, kode, nama barang, kategori, harga, stok. Nah, di sininya ada kayak from, tambah barang, edit, dan hapus. Nah, di sini adalah modal tambah desain. Nah, di sini adalah model kita untuk menambah gitu. Method post kalau mau menambah. Ada kode barang, nama barang, kategori, dan lain-lain. Terus di sini adalah from editnya, from edit. Jadi kalau kita mau ngedit ada file lain tersendiri gitu. File buat ininya apa? Tampilan editnya. Nah, seperti ini. Di sini ada base URL barang update gitu. Di sini ada ID barang, gambar, terus apa lagi? ID kategori, terus sama stok, harga, dan lain-lain. Nah, di sini tujuannya untuk kita biar bisa mengedit gitu. Mixer gambar, image barang gambar, background. Nah, di sini adalah kayak apa? Ganti foto. Nanti inputan ganti foto.
nanti kayak disuruh inputin gambar class from counter, class tag biarkan gambar kosong kayak from perintahnya gitu. Buat data type sembatem tokup. Nah untuk temanya sendiri simpan untuk perubahan. Jadi untuk tampilannya seperti ini, bisa untuk ngedit. Contoh ini kertas HPS nya tadi, edit barang, nama barang, kategori, harga, stok gudang, foto saat ini, ganti foto. Nah di sini aslinya mau aku buat untuk edit barang, stoknya itu nggak bisa diedit gitu, karena manusia itu ada kesalahannya, jadi saya tambahin buat bisa diedit. Lanjut ke input transaksi. Nah untuk tampilan input transaksi sendiri cuman seperti ini. Input transaksi. Nah di sini adalah transaksi. Nah di transaksi sendiri di sini adalah untuk kelas transaksi modelnya ada apa aja. Table ada transaksi, primary key sebagai ID transaksi, alloy field barang, jenis transaksi, jumlah, tanggal, dan keterangan. Nah di sini untuk proses simpan transaksi ya, proses simpan transaksi dan update stok, select transaksi, terus barang, terus nama barang. Terus di sini untuk menjoinkan barang ID, barang transaksi ID, barang. Order by diurutkan mulai dari tanggal dengan urutan descending dari yang terbaru. Final. Nah, di sini fungsi baru, ambil data berdasarkan jenis masuk dan keluar. Di sini public function, get by jenis. Select transaksi barang nama terus kembali ke transaksi tersebut. Habis melakukan inputan, terus ambil dari from, simpan riwayat transaksi. Nah di sini tuh ada logika update-nya. Select transaksi nama barang gambar, barang kode barang, join barang ID barang, transaksi ID barang. Where jenis transaksi sebagai jenis. Order by diurutkan berdasarkan tanggal dan descending, urutan tanggal terbaru. Order by ID transaksi dan dengan descending, jika tanggal lama yang input belakangan di atas. Final 5, ambil 5 saja gitu. Jadi nah di sini kita masukkan keterangannya apa, jumlahnya berapa, masuknya apa, dan lain-lain. Oke, setelah kita melakukan itu, di sini di sini saya akan menjelaskan untuk rutes dari URL tadi, URL web saya tadi seperti ini ya teman-teman. Rutes mana sih rutes? Nah di sini adalah role utama, outer role. Saat aplikasi dibuka, langsung diarahkan ke halaman login. Di sini dashboardnya. Dashboard, habis ke login, lanjutnya ke dashboard. Habis ke dashboard, untuk dashboard ke indeks dashboard. Nah kalau diklik barang RCUD sini, nah di sini rutenya di grup barang, rutes get barang index untuk tampilan, terus post. Terus untuk rute postnya sendiri tambah, barang tambah. Nah berarti prosesnya otomatis tambah. Terus rutes get edit enum, barang edit.
per satu. Nah, di sini untuk rute from edit. Jadi untuk di sini sendiri ini adalah rute data barang ya teman-teman. Rute data barang yang dimulai dari barangnya sendiri, habis itu tampilan barang, terus proses tambah, habis proses tambah terus langsung di from edit. Setelah prosesnya selesai, update. Nah, habis itu di proses update ada proses hapus. Terus lanjut ke rute transaksi. Nah, rute transaksi ini cuman gini aja. Jadi setelah kita transaksi barang masuk atau barang keluar, nah habis itu langsung diproses dan otomatis datanya itu diperbarui. Nah, di sini sebenarnya saya pakai auto root ya guys ya aslinya. Cuman karena auto rootnya itu bikin URL saya ngaco, jadi saya inputnya secara manual. Oke, lanjut. Untuk di sini udah semua. Kita lanjut untuk implementasi barang gitu. Semisal di sini kita cari contoh, tambahkan dulu barangnya ya teman-teman. Contohnya apa ya, kayak mungkin di percetakan itu, gudang percetakan itu mesti membutuhkan ballpoint untuk menulis ya teman-teman. Di sini kita tekan ke kertas LPN ballpoint habis itu. Nah, untuk implementasinya sendiri kita cari data barang dulu mungkin ya teman-teman. Kertas HVS sudah, kertas stiker sudah. Terus kita tambahkan apa ya? Kita tambahkan mungkin di sini kita tambahkan kode barang ballpoint, pulpen standar A2. Contoh ini kode barangnya seperti ini. Nama barang ballpoint. Tulisannya di mana sih ballpoint? Di sini, bentar. Nah, ballpoint ATK kantor, ballpoint standar gitu. Standar. Pulpen standar. Dengan harga satu packnya kita misalkan jadi 25.000. Nah, untuk choice gambar karena kita belum punya, kita cari di sini ballpoint standar. Nah, semisal di sini ballpen standar HE7, kita save image. Di sini kita kasih nama ballpoint standar JPG. Nah, habis itu foto produk kita tambahkan, bentar, ini belum ke download. Kita tambahkan foto produknya. Nah, ballpoint standar. Terus klik simpan. Oke. Nah, di sini ballpen standar sudah ditambahkan.
aksesoris kantor harga 25. Untuk stoknya sendiri masih 0. Oke, di sini langsung kita tambahkan sendiri bolpen standar menjadi barang masuk dengan jumlah, semisal bolpen kantor itu paling cuman butuh 25 pack aja. 25. Tanggal bisa kita set tanggal berapa. Untuk tanggalnya aku masih memakai tanggal today hari ini, keterangan bolpen masuk, bolpen masuk. Lanjut ke simpan transaksi. Nah, di sini kan tadi total itemnya ada 10, terus saya tambah 1 jadi 11. Terus total masuknya di sini ada 1 lagi. Oke. Nah, di sini bolpen masuk sudah dihitung 25. Terus kita cek ke data barang nih, apakah udah diupdate atau belum. Nah, di data barang juga udah diupdate. Berarti untuk input transaksi sendiri ini sudah berjalan. Terus kita klik barang keluar ya. Kita keluar 5 untuk bolpen standar gitu. Keterangan untuk menulis transaksi gitu. Transaksi laporan, untuk menulis laporan transaksi kan habis, jadi udah. Nah, di sini udah barang keluarnya sudah ada ya teman-teman. Bolpen keluar 5. Lanjut kita cek ke data barang, jadi kan 25. Nah, sekarang jadi bolpen standarnya jadi 20. Terus kita coba untuk edit sendiri. Untuk namanya, untuk kodenya kita ganti dulu AE7. Namanya bolpen standar dalam kurung mungkin ya per pack gitu. Kita edit nama, aksesoris kantor, harganya 25. Nah, edit stoknya kita edit lagi menjadi 25. Gambarnya kan tidak ada ya guys ya, jadi tidak ada ya teman-teman. Oke, gambarnya nggak usah diedit, kita edit kodenya, namanya sama stok gudangnya, kita manipulasi lagi. Nah, di sini udah update bisa. Habis itu kita coba hapus. Nah, untuk hapus bisa. Jadi di sini aja. Oke, udah semua. Berarti untuk sistemnya sendiri di sini sudah bisa semua. Terus kita logout. Nah, bisa semua, bisa lagi. Terima kasih. Di sini adalah video presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang presentasinya kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.